Shalom, selamat malam teman-teman. Malam ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya dapat di Matius pasal 6 ayat 33. Bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang saya dapat dalam Matius 6 ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang hal-hal yang rohani ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus turun ke dunia ini bukan untuk makanya kan dipikir murid-muridnya Tuhan itu untuk membangun kerajaan jasmani. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus itu turun ke dunia ini bukan untuk membangun kerajaan jasmani teman-teman, melainkan kerajaan rohani. Ya, di dalam mana? Kerajaan rohani di dalam setiap umatnya, jemaatnya gitu, dalam hidup kita teman-teman gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang hal-hal rohani ya teman-teman. Jadi bagaimana kita mengalami benar-benar Tuhan yang adalah roh itu tinggal di dalam hidup kita gitu. Jadi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan yang adalah roh itu, dan di mana kita mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan yang adalah roh itu di dalam hidup kita, dan kita lakukan itu di dalam hidup kita teman-teman gitu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lah kadang manusia berpikir semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu pemikiran manusia itu secara jasmani teman-teman, secara daging. Jadi yang dipikirkan mereka berkat gitu, yang secara jasmani. Tetapi sebenarnya yang ditambahkan itu bukan hanya secara jasmani, itu yang utama tuh enggak teman-teman. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada hal-hal yang seperti itu. Itu bagi Tuhan itu hanya sesuatu yang gampang, sangat kecil sekali. Tuhan tuh mau memberkati anak-anaknya gitu. Tuhan aja berkata, ya, keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Jadi berkat secara jasmani itu 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi tidak perlu dibahas lagi teman-teman ya. Karena Tuhan itu turun ke dunia bukan untuk membangun kerajaan jasmani, tetapi kerajaan rohani teman-teman ya. Jadi segala firman Tuhan yang dikatakan di sini itu berbicara tentang hal-hal rohani sesungguhnya teman-teman ya. Jadi apa yang ditambahkan semuanya, perkara-perkara rohani itu, kekayaan rohani itu akan Tuhan tambahkan terus dalam hidup kita teman-teman. Tapi banyak anak-anak Tuhan itu pikirannya yang akan tambahkan itu hanya sebatas materi, berkat secara materi gitu ya. Makanya anak-anak Tuhan pergi ke gereja, cari Tuhan gitu, perkumpulan, ikut perkumpulan, persekutuan doa. Tujuannya ya supaya apa? Supaya ini berharap akan dapat tambahan itu secara materi, secara jasmani. Makanya kadang kesaksian gitu, oh puji Tuhan, saya diberkati Tuhan gitu, saya dipulihkan usaha saya, bisnis saya gitu. Sebenarnya itu tidak salah teman-teman ya. Tapi kalau Tuhan turun ke dunia ini ya, hanya untuk supaya bisnis kita itu dipulihkan,
supaya kita diberkati secara materi. Apakah semurahan itukah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi manusia, teman-teman? Tidak, teman-teman. Ada perkara-perkara rohani yang mata kita itu tidak bisa melihat kalau itu tidak dibukakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita hanya bisa memandang secara mata jasmani saja. Tetapi mari teman-teman, kita minta supaya Tuhan itu membukakan mata rohani kita untuk kita bisa menangkap firman Tuhan itu menurut kacamata Tuhan, bukan kacamata jasmani manusia. Ya. Jadi Tuhan itu turun ke dunia, Tuhan Yesus, untuk membangun kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani. Ya, makanya muridnya berkata, apakah engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Tapi apa yang Tuhan katakan? Waktunya, Tuhan akan nyatakan kepada kita. Tuhan akan membangun kerajaannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kerajaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, teman-teman. Ya, kadang mata kita tuh seperti seperti tertutup. Memang ditutup oleh iblis. Supaya apa? Supaya iblis tidak ingin tahu, iblis tidak ingin kita tahu kebenaran, gitu. Ya, mata kita selalu ditutup oleh perkara-perkara yang sifatnya jasmani, materi, daging, gitu. Ya, padahal daging itu dikatakan Alkitab, daging itu menuju kepada kebinasaan, tapi roh menuju hidup yang kekal. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita benar-benar hidup dalam spirit, apa yang kita minta itu pasti jauh dari perkara-perkara daging, teman-teman. Apa yang kita minta pasti sesuatu yang bagaimana Tuhan itu, apa Tuhan yang ingin supaya aku lakukan dalam hidupku, Tuhan, untuk Engkau. Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan, di dalam kehidupanku. Tuhan, berfirmanlah, Tuhan. Karena roh itu rasanya lapar. Dia ingin selalu connect sama Tuhan. Gitu. Dia ingin selalu mendengar suara Tuhan. Gitu. Dia ingin selalu mendengar bagaimana Tuhan itu berfirman. Gitu. Karena manusia, roh kita akan terus, kalau hidup, manusia roh kita hidup, pasti lapar, kepinginnya makan. Dan Tuhan katakan bahwa akulah roti hidup. Ya, jikalau manusia roh kita hidup, kita pasti pinginnya makan. Misalnya, secara daging. Kalau secara daging aja sudah tidak ada selera makan, sudah tidak mau makan, mulutnya pahit, ya pasti badannya akan tambah lemes, akhirnya jatuh sakit. Tidak dikasih makan lama-lama mati, gitu. Ya, tapi kalau daging itu dikasih makan, tidak mau makan kasih vitamin, ya dikasih pokoknya yang membuat makanan yang enak-enak, yang membuat dia tuh terangsang, nafsu makannya tuh muncul, gitu. Ya, setelah dia mulai makan, tubuh dikasih makan, lambungnya melar, otomatis kapasitas untuk menampung makanan itu tambah banyak. Lah, maka dari itu dia badannya tambah tanda-tanda mulai berisi. Ya, setelah mulai berisi, mulai tambah gemuk, gitu. Dan karena lambungnya itu sudah melar, otomatis kepinginnya makan, porsinya jadi banyak. Dulu makannya porsinya sedikit, lama-lama jadi banyak. Bahkan bisa sampai 4 kali, 5 kali, masih nyemil,
masih minum apa gitu ya, minum macam-macam, es apa, minum susu atau minum kopi, minum teh gitu ya. Apalagi manusia roh, teman-teman. Jika manusia roh kita itu sakit, tidak bernafsu, tidak berselera untuk makan makanan roti hidup, makanan firman, itu berarti sudah tanda-tanda ada yang tidak beres, tidak sehat pada manusia roh kita. Tapi jika kita pelihara, kita jaga manusia roh kita kasih makan makanan rohani, itu firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan manusia roh kita yang sakit, firman Tuhan yang berkuasa untuk menghidupkan manusia roh kita, firman Tuhan yang berkuasa untuk menyehatkan manusia roh kita, sehingga manusia roh kita bisa bertumbuh, teman-teman. Ketika manusia roh kita bertumbuh besar, otomatis kalau kita terus pelihara terus menerus, lama-lama manusia roh ini benar-benar sehat. Kalau orang sehat pasti nafsu makannya tuh ada, ya, pasti nafsu makannya muncul. Apalagi makanan-makanan yang dari surgawi itu makanan-makanan yang super lezat. Bahkan makanan di restoran dunia ini tidak ada. Ini makanan-makanan dari kerajaan surga, teman-teman. Firman Tuhan yang spesial, ya. Kokinya itu surgawi, luar biasa. Tuhan sendiri yang memberikan makanan-makanan rohani yang spesial. Jika makanan-makanan rohani yang spesial itu benar-benar Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita nafsu makannya kita akan lebih luar biasa, teman-teman. Pinginnya makan terus makanan rohani. Ya, kalau manusia roh kita hidup, bertumbuh besar dan dewasa, otomatis kita meminta sesuatu itu perkara-perkara yang luar, perkara-perkara yang kerajaan surga, perkara-perkara rohani, bukan perkara yang cek-cek lagi, teman-teman, perkara jasmani, perkara daging. Karena roh itu sudah tidak kepingin. Kalau kita benar-benar dalam spirit, itu sudah kita percaya, teman-teman. Bukan berarti kita anti berkat itu tidak, kita anti uang itu tidak gitu. Tapi kita bukan hidup kita diperbudak oleh uang. Tapi uang itu yang menjadi alat kita untuk kita pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hidup kita sudah tidak ada ikatan lagi gitu. Secara daging, secara jasmani, secara duniawi itu harus lepas gitu. Ya, harus lepas. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan, teman-teman. Tuhan itu pasti sudah tidak usah omongkan lagi. Itu sudah pasti bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti nyata dalam hidup kita. Tuhan berkata, jikalau seorang bekerja layak menerima upahnya. Jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, itu sudah pasti ada pemeliharaan Tuhan tuh dalam hidup kita. Jadi tidak perlu kita tuh yang dikatakan itu perkara-perkara yang sifatnya daging lagi, materi lagi. Itu hanya membuat kita tuh fokus kita tuh hanya kepada perkara-perkara daging yang sifatnya duniawi. Tapi ada perkara-perkara rohani yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih berharga, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Oh, aku sudah Kristen, sudah pasti selamat. Siapa bilang? Kalau hidup kita masih terikat dengan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara daging, perkara-perkara duniawi, itu akan menarik kita ke alam maut, teman-teman. Ya. Kenapa Tuhan bisa terangkat ke surga? Karena kedagingannya itu 0. Ya. Kedagingannya 0.
Tuhan benar-benar hidup roh itu tuh 100%. Ya, jika kita mau juga hidup dipimpin oleh roh, ya, maka kita hidup di dalam pimpinan roh. Roh kita hidup. Ya, kita memberi benar-benar spirit kita ini dipimpin oleh roh Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal, teman-teman. Ya, sayang sekali kalau hamba Tuhan memberitakan perkara-perkara yang sifatnya daging, sifatnya materi, sifatnya duniawi. Sayang sekali gitu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, Tuhan menghendaki kita untuk bekerja, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, teman-teman. Bukan untuk suatu berkat secara jasmani atau daging, ya, duniawi yang akan binasa, yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Jadi kita kumpulkan harta kita itu kerajaan surga. Kita percayalah, hidup kita tuh dipelihara. Tidak mungkin anak Tuhan tuh sampai tidak bisa makan. Tidak mungkin, teman-teman. Karena firman Tuhan mengatakan burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga di padang, bakung di padang aja dia hiasi. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya, dia tidak memakai pakaian yang seindah bunga bakung, ya. Pakaian kita itu harus pakaian kemuliaan, teman-teman. Harus pakaian kemuliaan, pakaian kekudusan, pakaian kebenaran. Itu yang lebih indah, teman-teman. Ya, manusia roh yang luar biasa. Ini adalah pakaian surgawi yang luar biasa, di mana kita layak untuk menghadap mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika mempelai laki datang, pakaian kita compang-camping, teman-teman. Ya, sobek-sobek. Pakaiannya bau, dekil, kotor, lusuh. Apakah kita layak, teman-teman, untuk menjadi mempelainya? Ini perkara rohani, teman-teman. Bukan perkara jasmani. Bukan kita menghadap Tuhan, nanti kalau mati kita pakai jas yang bagus, pakai gaun pengantin. Tidak, teman-teman. Tapi kita mengenakan jubah kemuliaan dari manusia roh yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Di dalam itu kita memberi mau taat, memberi roh kita taat, tunduk untuk dipimpin oleh roh Tuhan. Roh yang lembut. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki, teman-teman, di dalam hidup kita. Ya. Kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.